Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang di SMA Negeri 2 Sentaju Raya. Perkenalkan, nama saya adalah Okasari Utami. Di sini saya sebagai pembina ekstrakurikuler wajib dan pilihan pramuka. Dan juga di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Sentaju Raya. Pertama sekali yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sentaju Raya, Ibu Haja Siti Mukroni MPD. Selanjutnya kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sentaju Raya, kepada Bapak Ibu Guru, kepada Bapak Ibu Tata Usaha SMA Negeri 2 Sentaju Raya yang saya hormati. Selanjutnya kepada seluruh peserta didik siswa-siswi yang baru masuk kelas 10 SMA Negeri 2 Sentaju Raya yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dimintakan untuk menyampaikan sedikit tentang ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Sentaju Raya. Pertama sekali, ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh setiap siswa SMA Negeri 2 Sentaju Raya adalah ekstrakurikuler pramuka. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan, di mana dia memuat tentang kegiatan ekstrakurikuler sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik SMA Negeri 2 Sentaju Raya, baik itu kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3. Dalam peraturan menteri ini disebutkan bahwa ekstrakurikuler pramuka merupakan salah satu ekstrakurikuler yang memiliki unsur tersendiri di dalam nilai bahwa ketika peserta didik mendapatkan nilai C dalam ekstrakurikuler pramuka wajib, maka dapat mengganggu nilai-nilai rapor ataupun kelulusan. Baik, di sini kalian boleh memanggil saya ibu atau boleh memanggil saya kakak. Dalam pramuka kita akan memanggil kakak, tapi ketika Ananda menghadapi saya di perpustakaan, ketika Ananda meminjam buku, atau ketika Ananda sedang bertemu saya dalam bidang tata usaha, kalian bisa memanggil saya ibu. Lampiran Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2014 tentang ekstrakurikuler. Di sini disebutkan bahwasanya ekstrakurikuler pramuka ini memiliki dia sebagai pendidikan, dia memiliki 3 buah kegiatan yang harus kalian ikuti. Yang pertama, modelnya ada blok, yang kedua alkulturasi, dan yang ketiga adalah reguler. Yang pertama adalah model blok. Model blok harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Sentaju Raya, baik itu putra-putri yang ikut pramuka atau tidak ikut pramuka. Nah, wajib mengikuti. Apa sih blok ini, Kak? Blok ini berupa perkemahan yang diadakan 1 tahun sekali, yang diikuti oleh seluruh keluarga SMA Negeri 2 Sentaju Raya. Sekolah kita sudah pernah melakukannya di tahun 2019, di mana kita membuat kemah blok, menjalani kemah blok di sekolah kita beserta Bapak Ibu Wali kelas, beserta seluruh siswa-siswi kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan ini hukumnya adalah wajib. Gimana Bu kalau misalnya tidak bisa ikut ekstrakurikuler pramuka yang melulu pramuka terus? Masalah, karena ekstrakurikuler pramuka ini ada pilihannya lagi. Nah, pilihannya lagi, misalnya ketika Ananda sudah mengikuti ekstrakurikuler wajib pramuka, di SMA kita ada beberapa ekstrakurikuler pramuka, dan memilih pramuka itu sendiri sebagai kegiatan reguler. Selanjutnya, pramuka yang memilih kegiatan rohis. Rohis itu tentang ilmu agama, ibu pembimbingnya Ibu Anita dan Ibu Nia. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang pembinanya Bapak Jekri. Selanjutnya juga ada kegiatan ekstrakurikuler silat. Nah, dari berbagai macam ekstrakurikuler ini yang kita jalani di SMA Negeri 2 Sentaju Raya, diperkenankan kepada Ananda semua untuk memilih mana kegiatan ekstrakurikuler yang Ananda ingin ikuti. Nah, kita balik lagi ke pramuka tadi ya, sebagai ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh setiap anggota namanya itu kalau kita sebuah tim. Nah, setiap
tim yang ada di SMA Negeri 2 Sentajur Raya itu, anak-anaknya, peserta didiknya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Alkulturasi, yaitu kegiatan rutin kepramukaan. Kegiatan alkulturasi ini meskipun dia dalam posisi daring ataupun dia posisi tatap muka, dia akan tetap dilakukan. Di masa kita normal dulu sebelum ada pandemi, kegiatan ekstrakurikuler pramuka wajib ini dilaksanakan pada hari Jumat mulainya jam 1 sampai dengan jam setengah 3 sore. Selanjutnya akan dipersilahkan kepada Ananda semua untuk mengikuti ekstrakurikuler yang sudah Ananda pilih. Jadi misalnya nanti kita akan buat belangko ekstrakurikuler yang diikuti. Pertama ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka, selanjutnya Ananda memilih mau ekstrakurikuler apa yang Ananda ikuti. Boleh rohis, boleh olahraga, boleh silat, boleh pramuka itu sendiri. Bu, boleh nggak kalau milih 2? Boleh, asalkan Ananda bisa mengatur waktunya. Misalnya sudah ikut pramuka, tapi mau ikut olahraga, nggak apa-apa, boleh aja. Selanjutnya dalam kegiatan alkulturasi ini, kita menjalani kegiatan pokok pramuka itu sendiri sebagai kegiatan wajib. Salah satu contohnya yaitu materi TTG alias materi teknologi tepat guna. Yang sudah kita lakukan yaitu kita membuat atau menciptakan anak ayam. Nah, gimana tuh? Kita bukan induk ayam nih, tapi kita akan menciptakan ataupun mencoba menetaskan anak ayam. Nah, dalam konteks ini, dalam alkulturasi, mulai dari kertas kerjanya, kertas kerja itu yaitu cara-caranya dan metode apa yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan. Boleh kita pakai lampu atau kita pakai open pemanas, terus bagaimana hasilnya itu akan kita tampilkan dalam kertas kerja. Selanjutnya kita praktekkan gimana sih cara membuat teknologi tepat guna tentang penetasan telur. Misalnya pertama dimulai dari mengumpulkan telur yang bagus, kita masukkan dia ke dalam alat pemanas. Alat pemanasnya bisa kita buat dari kardus ataupun dari kotak, ataupun maksudnya kotak kayu, ataupun dari oven, ataupun dari kaca yang kita kasih termometer digital atau temdik, dikasih pencahayaan melalui lampu, atau boleh juga dia pakai pemanas yang lain. Misalnya kalau dia ternyata open listrik yang bisa kita atur hangatnya sesuai dengan hangat induk ayam. Hangatnya berapa, Bu? Hangatnya 37. Nah, itu salah satu kegiatan alkulturasi pramuka yang akan kita jalani setiap minggu. Di situ kita juga belajar PBB SMA Negeri 2 Sentajur Raya, itu juga berguna untuk kegiatan Hari Besar Kemerdekaan Negara Indonesia, di mana SMA kita baik itu biasanya siswa yang ada di dalam pramuka baik reguler ataupun dia ekstra yang lain, biasanya dia akan berkumpul ke dalam organisasi OSIS. Nah, anak-anak OSIS ini biasanya anak-anak yang punya nilai plus, di mana dia akan berguna ke dalam masyarakat. Dia biasa sudah dimintakan untuk turut serta dalam kegiatan Sampena Kemerdekaan Republik Indonesia. Misalnya anak paski gitu ya. Keuntungannya apa, Bu, kalau dia ikut anak paski, ikut pramuka, ikut olahraga? Tentu saja dia akan dapat mengembangkan bakat potensi diri sehingga lebih tersalurkan. Hobi nih silat, ikut kegiatan PSHT. Nah, dia akan makin terarah ketika dia bisa mengikuti olimpiade tentang pencak silat. Salah satu anggota pencak silat SMA 2 Sentajur Raya dulu sudah menang sampai ke Kepri. Nah, di dalam pramuka juga Ibu sebagai pembina pramuka juga mengembangkan itu dalam bentuk pencak silat sebagai pertunjukan, di mana kita juga dapat juara waktu di perkemahan di Sentajur Raya, tepatnya di Pulau Komang di Desa Kara. Nah, kegiatan pramuka itu kita menampilkan tentang seni pencak silat dari PSHT. Kita dapat juara 2. Selanjutnya dalam kegiatan alkulturasi itu juga mempelajari tentang olahraga juga. Kita sekali-sekali juga bakalan ada olahraga gitu. Kita akan ada tanding-tanding bola, misalnya antar kelas, tanding voli. Tidak menutup kemungkinan kita juga akan belajar ke sekolah lain,
dalam pramuka itu kan juga ada namanya DKR, Dewan Kerja Ranting. Kumpulan-kumpulan dari semua anggota pramuka yang ada, maksudnya penegak ya, penegak yaitu SMA namanya penegak jenjangnya yang ada di Sentajuraya. Kumpul kita dengan anak SMA 1 Sentajuraya, anak SMK atau bahkan se-Kabupaten Kuantan Singingi. Itu namanya anak DKC. Selanjutnya ada kegiatan pramuka dengan sistem reguler. Nah, sistem reguler ini adalah kegiatan pramuka sukarela yang dia sudah ikut ekstra wajib pramuka, dia ikut lagi ke kegiatan pramuka selanjutnya. Seperti apa Bu contohnya? Mungkin kalian sudah mendapati kakak-kakak kalian yang berkegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD atau SMP. Dia jadi pembina pramuka. Nah, ini adalah salah satu program dari DKR, Dewan Kerja Ranting. Apa sih keuntungannya Bu? Pertama yang jelas loh, dapat uang saku dari setiap pendampingan yang dia lakukan ke sekolah-sekolah. Ilmunya dia dapat, uang saku dia juga dapat. Nah, dia juga akan dikenal sebagai kakak pembina, kakak pendamping yang sebelumnya dia sudah dibekali dalam kegiatan alkulturasi dan blok. Jadi nggak sukarela terus tiba-tiba jadi pembina pramuka gitu, nggak ya. Kita harus belajar dulu. Paling tidak kita sudah bantara. Nah, tingkatannya kalau kita penegak itu, kalau SMA itu namanya penegak, itu ada bantara dan laksana. Besok kalau udah kuliah boleh jadi pandega. Nah, selanjutnya di sini dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kita juga akan mendapat nilai di setiap semesternya. Dalam ekstrakurikuler pramuka, pertama ekstrakurikuler wajibnya untuk semua siswa, mulai kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kita akan mendapatkan nilai. Contohnya dapat nilai 4 untuk kriteria A, 3B, dan 2C. Gimana kalau C, Bu? Bisa salah satu jadi indikator siswa tersebut tidak naik. Karena pramuka itu adalah kegiatan wajib diikuti oleh setiap siswa. Di musim pandemi ini juga kah, Bu? Ya, jawabnya. Kita akan melakukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di masa pandemi melalui daring. Tugas-tugasnya akan dikirim melalui WA dan kalian akan mengerjakan lalu mengumpulkan. Apa contohnya Bu kegiatan ekstrakurikuler pramuka di masa pandemi ini? Nah, contohnya kalian akan membuat atau melakukan kegiatan merangkai tali temali yang sudah dibuat oleh senior-senior yang lalu, yaitu ring kacu. Nah, kita pakai tali kur, kita akan membuat ring kacu. Dalam situ juga kita ada beberapa laporan-laporan pramuka yang harus dibuat melalui kertas kerja. Selanjutnya kita di tingkat SMA atau di tingkat penegak, kita juga harus mengisi SKU, syarat kecakapan umum. Nah, adik-adik kelas 1 wajib mengisi SKU, di mana SKU itu berisi beberapa poin-poin penting dalam kehidupan sehari-hari dan otomatis dia juga mencakup tentang pelajaran yang ada di sekolah. Pelajaran agama ada, pelajaran PKN ada, pelajaran bahasa Indonesia ada, dan pelajaran-pelajaran lain pendukungnya seperti seni. Misalnya dimintakan untuk tampil di depan umum. Nah, itu wajib diisi dan wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka SMA Negeri 2 Sentajuraya. Nah, Ibu menjadikan itu juga sebagai salah satu indikator untuk mendapatkan nilai di dalam kegiatan ekstra. Selanjutnya, siswa-siswi juga akan mendapatkan nilai lagi ketika siswa-siswi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berikutnya seperti olahraga. Olahraga kemarin Bapak Jekri pembinanya ikut dalam kegiatan ataupun kompetisi voli, juara sekolah kita, juara voli sampai bertanding ke SMA Pintar, dapat piagam, dapat uang. Nah, itu salah satu bakat minat yang disalurkan melalui ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Sentajuraya. Baik, dari beberapa ekstra ini dimintakan kepada adik-adik semuanya kelas 10 untuk memilih ekstrakurikuler mana yang akan diikuti. Di sini Ibu akan menugaskan kepada kalian untuk kalian membuat biodata dan pemilihan ekstrakurikuler. Contohnya gini. Ini kertas HPS Ibu warna kuning ya. Kalian boleh warna apa aja. Warna putih juga boleh, warna hijau juga boleh, warna pink juga boleh. Di dalam HPS ini kalian akan mengisikan biodata kalian. Misalnya namanya Anissa. Anissa ini nama lengkapnya siapa, tempat tanggal lahirnya, alamatnya, nama orang tuanya, mengikuti ekstrakurikuler apa, dituliskan. Lalu apa
motonya, kenapa kalian mau mengikuti ekstrakurikuler tersebut, lalu ceritakan pengalaman kalian tentang ekstrakurikuler yang diikuti pada tingkat SMP ataupun MTS. Nah, misalnya kalian juga harus mencantumkan di dalam sini ekstrakurikuler yang diikuti. Satu, wajib pramuka, yang kedua olahraga, atau satu pramuka, dua rohis. Nanti harus dituliskan di kertas HVS ini. Ibu tunggu besok hari Selasa ya. Kertas ini ditunggu di hari Selasa, dikumpulkan melalui perwakilan kelas atau perwakilan OSIS. Nah, kalian juga harus belajar mencoba untuk bersosialisasi dengan orang, dengan kakak-kakak kelas, mencoba mengenal. Karena ketika kalian sudah mengenal, ada sesuatu yang kalian tidak mengerti tentang SMA, kalian bisa menanyakan kepada mereka. Baik, itu tadi penyampaian sedikit tentang ekstrakurikuler pramuka SMA Negeri 2 Sintajo Raya yang bisa kalian ikuti. Semoga kalian bisa memikirkannya dan bisa mengikuti ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan. Utamanya ekstrakurikuler pramuka yang akan kalian jalani di setiap minggu, meskipun itu daring di akhir pekan. Biasanya ibu memulainya hari Jumat, hari Sabtu ataupun hari Minggu, sesuai situasinya. Nah, di sini kalian di WA bisa menjawabnya dengan aktif. Misalnya, ibu salam pramuka, bagaimana kondisinya hari ini, adakah yang sakit, kita akan mengerjakan tugas apa. Baik, itu tadi penyampaian dari ibu. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.